Benjamin Franklin, penyusun konsep naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang sangat terkenal itu, pernah berkata, di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti, kecuali kematian dan pajak. Benarkah bahwa di dunia ini tidak ada yang bersifat pasti? Karena orang beranggapan seperti itu dan menyandarkan diri kepada ketidakpastian, maka akibatnya banyak orang yang tertekan jiwanya. Padahal sesungguhnya ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Ia tidak berubah sehingga janjinya juga tidak pernah berubah. Itu jaminan yang teguh, blessed assurance, yang memungkinkan kita menatap hari esok bukan dalam kekhawatiran, tetapi dengan penuh iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan. Ibadah ini mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan membangkitkan iman dan rohani kita. Doa yang sungguh-sungguh akan menguatkan iman dan mempererat relasi kita dengan Tuhan. Mari ikuti terus pertemuan doa Oasis yang kembali diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Segala puji, hormat, kemuliaan, puji. Puji bagi Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan, puji, hormat bagi Yesus, puji dan hormat, puji, hormat bagi
Engkau penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia. Ku bersama Dia selama-lamanya. Hormat bagi Engkau Yesus. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia. Ku bersama Dia selama-lamanya. Ku bersama Dia selama-lamanya. Salah satu pepatah yang terkenal dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang berbunyi, "In this world nothing can be said to be certain except death and taxes." Kalimat yang artinya adalah, di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti kecuali kematian dan pajak. Kalimat tersebut diutarakan oleh Benjamin Franklin, pribadi yang menyusun konsep dari naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang sangat terkenal itu dalam surat yang ia tulis pada tahun 1789 kepada Lelois Jean-Baptiste, seorang kenalannya yang adalah ahli fisika di Perancis. Memang
Di negara-negara yang sistem perpajakannya sudah tertata dengan sangat baik, orang tidak akan dapat menghindar dari pajak. Sebagaimana mereka juga tidak dapat menghindari kematian. Itulah sebabnya Benjamin Franklin menulis seperti itu dalam suratnya tadi. Apa yang ia utarakan tersebut memang benar-benar ia alami. Karena 6 bulan sesudah menulis suratnya itu, ia meninggal dunia di usia 84 tahun. Namun, benarkah bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti kecuali kematian dan pajak? Bagi sebagian orang pandangan ini mereka yakini sebagai suatu kebenaran. Karena itu mereka beranggapan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat berubah alias bersifat tidak pasti atau tidak tetap. Sebagai akibat mereka hidup dalam keadaan yang gelisah dan dengan jiwa yang tertekan. Bukankah kalau saudara berdiri di menara yang goyah dan yang sewaktu-waktu akan runtuh, maka hati saudara tidak akan merasa tenang? Hal ini terlihat dari jumlah orang yang mengalami tekanan jiwa, termasuk di Indonesia. Jumlah yang terus meningkat sehingga pada akhir tahun yang lalu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia melaporkan bahwa 6,1% penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini hampir 2 kali lipat dari rata-rata tingkat gangguan mental penduduk sedunia yang adalah 3,8%. Suatu jumlah yang tidak boleh dianggap sepele. Oleh sebab itu pertanyaan yang penting adalah, benarkah bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan bersifat pasti? Bila hal itu benar, maka tidaklah mengherankan bila banyak orang yang hidup di dalam keputusasaan. Menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan kabar baik bagi semua saudara. Yaitu, bahwa kalaupun semua yang ada di dunia ini bersifat berubah atau tidak pasti, sesungguhnya ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Ia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 ditulis, sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah. Demikian juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 ditulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka janji dan firman-Nya dapat kita andalkan. Ia pasti mengenapi janji dan firman-Nya itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, di dalam Tuhan kita memiliki jaminan yang teguh. Itulah kepastian yang mulia atau blessed assurance. Jaminan yang teguh tersebut Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-Nya. Dan ia kaitkan hal itu dengan kenaikannya ke surga. Kenaikan Kristus ke surga yang kita peringati dan rayakan di dalam ibadah pada hari ini. Jaminan tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Jaminan yang Tuhan Yesus ucapkan dan yang memungkinkan kita memandang hari esok dengan penuh iman dan pengharapan. Dan bukan dengan keraguan serta keputusasaan. Mari kita baca jaminan yang ia sampaikan itu dan yang dicatat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan kalimat-kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Yaitu menjelang ia akan ditangkap di Taman Getsemani. Diadili secara tidak adil, dianiaya secara semena-mena, dan selanjutnya disalibkan sampai mati. Saat itu Yesus baru saja selesai merayakan perjamuan Paskah bersama mereka. Dalam perjamuan yang juga disebut sebagai perjamuan malam yang terakhir tersebut,
Ia mengutarakan tentang pengkhianatan yang akan dilakukan oleh salah seorang muridnya dan penderitaan yang akan ia alami. Semua yang akan dihadapinya tersebut membuat hati para muridnya merasa gelisah. Mereka merasa khawatir tentang masa depan yang akan mereka hadapi. Dalam situasi seperti itulah, maka sebagaimana yang dicatat di ayat 1 yang telah kita baca bersama tadi, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, agar mereka jangan merasa gelisah. Perlu saudara ketahui bahwa pernyataan ini tentu bukan hanya Yesus tujukan kepada para muridnya yang saat itu sedang bersama dengan dirinya. Tetapi juga ia sampaikan kepada kita, para pengikutnya yang hidup di masa kini. Artinya, apabila saat ini saudara sedang melewati situasi yang serba tidak menentu, sehingga saudara merasa gelisah, tertekan dan penuh kekhawatiran. Saya ingin mengulang firman yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 1 tadi, yaitu janganlah gelisah hatimu. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu. Saya ulang, janganlah gelisah hatimu. Sebaliknya dari merasa gelisah atau khawatir, Tuhan Yesus berkata lebih lanjut, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan kata lain, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan merasa khawatir terhadap hari esok yang akan kita hadapi. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tuhan Yesus dapat dipercaya sehingga kita tidak usah merasa gelisah dalam hidup kita? Membaca ayat 2-3, maka kita akan melihat alasan mengapa Tuhan Yesus dapat dipercaya atau diandalkan. Yaitu yang pertama, karena dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Saya ulangi, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Karena yang pertama, dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tentang hal tersebut, di ayat 2 ditulis bahwa ia berkata sebagai berikut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini Tuhan Yesus menegaskan mengapa para muridnya tidak perlu merasa gelisah akan masa depan mereka. Yaitu karena ia menjamin masa depan mereka. Masa depan yang Yesus istilahkan di ayat 2 sebagai di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah jaminan yang merupakan wujud dari sikapnya yang bertanggung jawab. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan ini mengingatkan saya kepada apa yang dilakukan oleh sepasang burung rajawali yang hidup di daerah Big Bear, California. Sepasang burung rajawali yang hidup di alam bebas dan yang diberi nama oleh masyarakat yaitu Jackie dan Shadow. Ketika Jackie, si rajawali betina akan bertelur, mereka berdua sibuk menyiapkan sarang untuk menyambut kehadiran dari telur-telur tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, mereka bekerja keras membangun sarang tersebut bagi masa depan dari anak-anak mereka. Yaitu yang masih berada di dalam telur-telur yang dikandung oleh Jackie. Sikap dan jaminan seperti itulah yang Yesus utarakan kepada para muridnya. Sikap bertanggung jawab dan jaminan bahwa ia menyediakan masa depan bagi mereka. Jaminan yang tidak usah mereka ragukan. Sebab di ayat 2 itu ia berkata, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian, maksudnya jika di rumah Allah Bapa tidak terdapat banyak tempat tinggal, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada para muridnya, jaminan yang aku berikan ini dapat kamu andalkan. Karena aku adalah pribadi yang bertanggung jawab. Janjiku ini dapat kalian percaya. Karena aku adalah pribadi yang dapat dipercaya. Bukankah kalau saudara berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh seorang sopir yang dapat dipercaya, yaitu karena ia adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka hati saudara akan merasa tenang. Saudara dapat duduk dengan nyaman tanpa kekhawatiran. Sehingga saudara tidak usah sebentar-sebentar berkata, awas, awas, hati-hati. Tidak.
Bukan itu saja, saudara juga tidak usah terus-menerus ikut mengawasi keadaan lalu lintas, serta apa yang sedang dan yang akan dilakukan oleh sang sopir tadi. Sebaliknya, saudara dapat tidur dengan nyenyak, dengan yakin bahwa sopir tadi akan membawa mobil yang saudara tumpangi ke tempat tujuan dengan selamat. Kalau sopir yang adalah seorang manusia yang tidak sempurna, dapat saudara percaya, bukankah seharusnya Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab dapat saudara lebih andalkan? Kalau saudara mempercayai sang sopir sehingga hati saudara tenang, bukankah seharusnya saudara lebih mempercayai Tuhan Yesus sehingga hati saudara tidak akan merasa gelisah? Karena itu, ingat apa yang Yesus katakan di ayat 1 tadi, yaitu janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Selanjutnya, yang kedua, Tuhan Yesus dapat diandalkan karena dia adalah pribadi yang setia. Saya ulangi, Tuhan Yesus dapat diandalkan karena yang kedua, dia adalah pribadi yang setia. Tentang hal tersebut di ayat 3 ia berkata sebagai berikut. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali dan membawa para pengikutnya untuk tinggal bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Artinya, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 15 sampai 18, kita akan melihat janjinya, yaitu selama ia menyediakan tempat bagi para pengikutnya, sesungguhnya Yesus akan tetap menyertai mereka melalui Roh Kudus. Sebab ia akan meminta kepada Allah Bapa agar mengutus Roh Kudus, Sang Penolong yang menyertai dan memenuhi para muridnya. Oleh sebab itu di ayat 18 ia berkata sebagai berikut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Itulah wujud dari kesetiaan Tuhan. Ia setia kepada umatnya dan setia kepada janjinya. Di sini kita melihat perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Manusia seringkali bersikap tidak setia, termasuk tidak setia kepada janjinya. Janji manusia acap kali hanya sekadar omon-omon alias omong kosong. Itulah janji yang diucapkan oleh 3 orang kepada seorang temannya, yaitu seperti kisah berikut. Alkisah, seseorang yang menjelang meninggal dunia mengundang 3 orang temannya untuk datang menemui dirinya. Orang yang pertama adalah rohaniawan yang membimbing kerohanian orang tadi. Orang yang kedua adalah dokter yang merawat kesehatannya. Sedangkan orang yang ketiga adalah pengusaha yang berkongsi bersama dengan yang bersangkutan dalam membuka usaha. Kepada masing-masing temannya itu, orang tadi menyerahkan amplop tebal yang setiap amplop berisi uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ia berpesan kepada teman-temannya itu, yaitu bila ia telah meninggal dunia, maka mereka harus menaruh amplop yang berisi uang tadi ke dalam peti jenazahnya. Karena ia bermaksud untuk membawa uang itu bersama dirinya ke dalam kubur. Sudah itu ia minta agar teman-temannya itu berjanji bahwa mereka akan melakukan permintaannya tersebut. Dengan penuh takjim mereka mengucapkan janji seperti yang diminta oleh teman mereka tadi. Tak lama kemudian orang itu pun meninggal dunia. Sesuai dengan janji mereka, masing-masing dari ketiga orang tadi menaruh sebuah amplop di dalam peti jenazah dari teman mereka. Beberapa hari sesudah jenazah orang itu dimakamkan, ketiga orang tadi bertemu bersama. Orang yang pertama yaitu rohaniawan tadi berkata, aku hendak mengaku dosa. Sebenarnya amplop yang aku taruh dalam peti jenazah itu hanya berisi 20 juta rupiah. Sebab yang 30 juta rupiah aku berikan kepada fakir miskin yang memerlukan bantuan. Orang yang kedua yaitu sang dokter berkata, aku juga hendak mengaku dosa. Sebenarnya amplop yang aku taruh dalam peti jenazah itu hanya berisi 10 juta rupiah. Sebab
yang 40 juta rupiah aku kirim kepada penduduk di daerah yang baru saja mengalami bencana alam guna membantu mereka. Orang yang ketiga yaitu si pengusaha dengan nada kesal berkata, aku sungguh tidak dapat mengerti mengapa kalian berdua telah mengingkari janji yang telah kalian ucapkan kepada teman kita yang telah wafat itu. Aku bukan seperti kalian. Aku menaruh 50 juta rupiah ke dalam peti mati teman kita seperti permintaannya. Hanya saja demi alasan praktis, maka aku mengganti uang tunai yang ia titipkan dengan selembar cek senilai 50 juta rupiah. Cek itu aku masukkan dalam amplop, lalu aku masukkan ke dalam peti mati. Sedangkan yang tunai, ya aku pakai. Inilah yang namanya akal bulus dari orang yang sangat tidak setia kepada janjinya. Memang kalau manusia berjanji, janjinya tidak selalu dapat diandalkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia dapat dipercaya. Bila Tuhan berjanji bahwa Dia menjamin masa depan kita, maka janjinya itu dapat kita andalkan. Sehingga dengan demikian kita dapat menatap hari esok bukan di dalam kekhawatiran, namun dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kita bersyukur di tengah keadaan yang serba tidak menentu di dunia ini. Ada satu yang bersifat pasti dan tidak berubah, yaitu Tuhan. Ia tidak berubah sehingga janjinya dapat kita andalkan. Tuhan Yesus tidak berubah sehingga sikapnya yang bertanggung jawab dapat kita percaya. Tuhan Yesus tidak berubah sehingga sikapnya yang setia senantiasa dapat kita pegang. Ia tidak berubah sehingga jaminan yang Ia berikan bagi masa depan kita dapat kita harapkan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sehingga firman-Nya merupakan jaminan yang teguh. Itulah jaminan yang bersifat pasti dan mulia. Blessed assurance, seperti yang diutarakan oleh Fanny Crosby dalam lagu yang ia kubah dan yang sering saya ceritakan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Engkau dapat kami andalkan. Firman-Mu dapat menjadi landasan bagi kami memandang hari esok. Jaminan-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Karena Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab dan setia. Dan ini menjadi dasar bagi kami untuk menatap hari esok bukan dalam kekhawatiran. Bukan dengan rasa gelisah atau putus asa. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya berdoa pada hari ini. Di saat kami merayakan dan mengingat kenaikan-Mu ke surga, kami percaya sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Engkau selalu menyertai kami melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi kami, mendampingi kami dan menuntun kami, menguatkan, menghibur dan menolong kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dengan percaya kepada kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat-Mu, saya berdoa saat ini Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu, menjamah setiap orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Dan kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Kalaupun semua seperti tidak pasti, kami percaya ada satu yang pasti, yaitu Engkau yang berjanji dan yang janjinya selalu dapat kami andalkan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit,
washed in His blood. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku wariskan, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Di dalam Engkau kami temukan kekuatan, di dalam Engkau kami temukan pengharapan akan masa depan yang tidak pernah mengecewakan. Di tengah kesesakan kami menemukan jalan keluar di dalam Engkau. Di tengah keadaan yang tidak menentu kami menemukan kepastian di dalam janji-janji-Mu. Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang datang atas hidup kami tepat pada waktunya. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu, Engkau bela hidup umat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu tepat pada waktu-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami berdoa sekarang menyerahkan pergumulan, masalah, kerinduan dari umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga dari jemaat-Mu. Kami memohonkan Tuhan curahan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biar kiranya ada kehangatan kasih Allah di dalam kehidupan keluarga yang ada. Ada sukacita surgawi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Keluarga yang sedang mengalami masalah, mengalami konflik, kami berdoa, memohonkan kepadamu ya Tuhan pemulihan daripadamu. Biar kasih-Mu yang memulihkan itu ya Tuhan, menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati, mengembalikan hubungan yang ada di dalam keluarga, memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam kehidupan berumah tangga. Kami juga berdoa untuk mereka anggota keluarga yang hidup jauh dari Engkau ya Tuhan, yang meninggalkan Engkau. Kami berdoa memohon jamahan kuasa-Mu. Kami memohon Tuhan uluran tangan kasih rahmat-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka boleh datang kembali kepadamu dan hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk mereka yang telah berkeluarga dan sedang menantikan keturunan, kami memintakan kepadamu Tuhan, berkatilah mereka dengan keturunan yang mereka nantikan, yang mereka harap-harapkan. Kami berdoa memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur buat anak-anak kami, buat saudara-saudara kami, buat rekan-rekan kami yang menempuh pendidikan. Kami berdoa, kami memohonkan hikmat-Mu, kami memohonkan penyertaan-Mu, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan mereka dapat meraih masa depan yang gemilang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam segala pergumulan, di dalam keuangan mereka. Kami tahu bahwa di dalam keadaan apapun juga, Engkau tetap sumber bagi kami. Engkaulah yang terus-menerus mengalirkan berkat-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya masalah apapun yang sedang terjadi dalam keuangan, dalam perekonomian, kami mau percaya bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan atas umat-Mu yang sedang mengalami masalah di dalam pergumulan ekonominya, yang mengalami persoalan di dalam usaha, dalam bisnisnya. Biar Tuhan Engkau yang melakukan mujizat atas hidup mereka. Engkau yang menolong dan melepaskan, memberkati hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang bekerja, yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya.
Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai dan menolong melepaskan mereka dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkatilah mereka dengan pekerjaan yang mereka perlukan, sehingga mereka dapat bekerja dan menjadi tenaga kerja yang unggul, yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Engkaulah Tuhan pembuat mujizat di dalam hidup kami. Engkaulah Allah Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, jamahan kuasa-Mu atas hidup mereka. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu kami berdoa, kami mohon Tuhan kuasa-Mu menjamah hidup mereka, memulihkan mereka kembali dari sakit mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan semua doa-doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan dengan bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar. Sesungguhnya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan, tidak ada yang sebanding dengan diri-Mu. Allah yang maha besar, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjamin hidup kami. Semasa kami ada di dunia ini, kami dapat hidup di dalam kemenangan dan keberhasilan. Setelah meninggalkan dunia ini, kami dapat hidup dalam kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi bersama dengan Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Ya Tuhan Yesus, sesungguhnya di dalam Engkau kami mempunyai jaminan yang teguh. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Karena kami percaya, bila Tuhan yang menuntun kami, maka langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan. Bila Tuhan yang menyertai kami, maka kami aman dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati umat-Mu, berkat dalam hidup kami, berkat dalam keluarga kami, berkat dalam usaha pekerjaan kami, berkat dalam apapun yang kami kerjakan.
untuk satu maksud, supaya nama Yesus ditinggikan melalui kehidupan setiap kami. Dan sekarang dengan keyakinan bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia, kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai perjalanan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kuasanya tidak terbatas, kami berdoa dan bersyukur. Amin.